Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau nanya nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, bagus sekali. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, di video kali ini kita akan membahas muatan pelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4 SD tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 keunikan daerah tempat tinggalku. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal benda 3 dimensi. Ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, memiliki dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, memiliki volume
adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Yang ketiga, memiliki keindahan yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Kita bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya, benda hiasan seperti patung dan toko hias. Ada juga benda 3 dimensi yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, peralatan makan dan minum, vas bunga, meja, kursi, lemari, serta lampu belajar. Jenis-jenis benda 3 dimensi. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan, kubus, atau balok. Ayo kita perhatikan contoh benda berbentuk kubistik berikut ini yuk. Ada meja, kursi, dan tong sampah. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau tabung. Ayo, perhatikan contoh benda silindris berikut ini. Botol, gelas, guci adalah contoh benda-benda yang menyerupai silinder atau tabung. Ayo, dapatkah kalian menyebutkan benda-benda yang berbentuk tabung? Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Mari kita perhatikan contoh benda bebas berikut dengan seksama. Coba kita perhatikan bentuk pohon, batu, dan buah-buahan. Adakah di antara mereka memiliki ukuran dan bentuk tertentu? Jawabannya adalah tidak. Dapatkah kalian menyebutkan benda bebas yang ada di sekitarmu? Materi selanjutnya yaitu teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Garis berulang yang kita buat tersebut dapat menyeimbang atau sejajar. Teknik ini menghasilkan kesan gelap terang dan gradasi pada gambar. Yang kedua, teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah adalah teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Teknik ini menghasilkan gambar yang tampak transparan atau tembus pandang. Yang ketiga, teknik gosok atau dusel. Teknik gosok adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Selanjutnya, goresan tersebut digosok menggunakan tangan secara pelan-pelan. Kita juga bisa menggosok menggunakan kuas, kapas, kain, atau tisu. Teknik ini menghasilkan kesan gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Yang keempat, teknik siluet atau blok. Teknik siluet adalah teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Biasanya, warna yang digunakan adalah warna hitam. Teknik ini menghasilkan kesan siluet atau blok pada gambar. Yang kelima, teknik pointis. Teknik pointis adalah teknik menggambar menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Titik-titik dapat dibuat menggunakan pensil atau pena hingga terbentuk sebuah pola gambar yang kita inginkan. Teknik ini menghasilkan kesan gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Materi selanjutnya yaitu media untuk menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, media kering. Media kering merupakan alat atau media yang tidak menggunakan air sehingga digunakan dalam keadaan kering. Media tersebut digunakan dengan menggores alat atau media secara langsung pada area permukaan gambar. Contoh alat-alat gambar yang termasuk media kering adalah pensil, krayon, spidol, dan konte. Konte adalah sejenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekat. Konte sering digunakan untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Yang
Yang kedua, media basah. Media basah merupakan alat atau media yang menggunakan air, sehingga digunakan dalam keadaan basah. Bahan warna media basah biasanya tersimpan dalam bentuk tub, botol, atau kaleng. Contoh peralatan media basah adalah cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Ekolin adalah bahan cair dengan berbagai warna. Ekolin sangat cocok untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna. Menggambar 3 dimensi. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas gambar, pensil, krayon, dan penghapus. Cara membuat. Langkah pertama yaitu kita buat kerangka gambar berupa garis tegak lurus dan garis mendatar di tengah kertas. Kedua, kita buat sketsa kendi dan kerangka tersebut dengan garis tipis. Langkah ketiga, kita tebalkan dan rapikan garis pada sketsa kendi. Lalu kita hapus garis atau bagian yang tidak diperlukan. Langkah keempat, sketsa gambar kendi sudah jadi. Saatnya kita bisa mewarnai sketsa kendi yang telah kita buat menggunakan krayon. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.